Mucur kasil lakon pitutur. Selamat datang di Mujur Kasil Lakon Pitutur. Lakon pitutur adalah suatu wadah di mana kita akan membagikan kisah-kisah mistis yang pernah dialami oleh seorang. Dan bagi kalian yang memiliki kisah-kisah mistis dan ingin membagikannya, silahkan bisa DM di Instagram Mujur Kasil atau bisa juga dengan cara komen di kolom komentar di bawah ini. Sebelum kita mulai bercerita, alangkah baiknya teman-teman sekalian untuk membaca disclaimer di bawah ini agar teman-teman tidak salah memahami sebuah cerita yang kita bawakan. Baiklah, pada kesempatan hari ini, lakon pitutur kita adalah seorang bernama Fajar Renggandi, atau boleh kita panggil Mas Fajar. Jadi Mas Fajar adalah seorang pemuda yang berasal dari Garut dan bekerja di salah satu perusahaan swasta di Tangerang. Mas Fajar ini menyewa kos-kosan bersama beberapa temannya yang berada di Tangerang. Jadi awal cerita, Mas Fajar ini adalah seorang yang jarang pulang ke Garut. Jadi seperti biasanya teman-teman yang satu kos dengan Mas Fajar itu ketika weekend atau Sabtu Minggu itu sering pulang ke rumah. Jadi menyisakan Mas Fajar di kos sendirian setiap akhir pekan. Beberapa pengalaman horor dialami oleh Mas Fajar di dalam kosnya, karena memang kos ini situasinya atau denahnya itu berdekatan dengan beberapa kebun kosong. Sebelum kita masuk ke cerita, kita boleh ceritakan bahwa kos ini merupakan tempat kos yang tidak terlalu besar, yang dihuni beberapa orang. Jadi kos ini ketika banyak orang akan sangat terdengar ramai. Pada awalnya ketika Mas Fajar seperti biasanya merencanakan untuk tidak pulang ke rumah, Mas Fajar akan tinggal sendirian di kos. Dan cerita itu berawal ketika hari menjelang weekend, yaitu hari Jumat. Ketika hari Jumat, Mas Fajar telah menemui teman-temannya akan berkemas dan pulang ke kampung halaman masing-masing. Tersisalah Mas Fajar seperti biasa di kosannya sendirian, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Karena memang Sabtu dan Minggu kebanyakan libur. Ketika dia setelah pulang kerja ke rumah atau pulang kerja terus ke kosan, Mas Fajar ini tidak merasakan hal-hal yang aneh ketika di kosannya. Seperti biasanya dia melepaskan baju, beres-beres dan rehat. Jadi Mas Fajar ini memiliki tempat favorit di tengah, di ruang tengah, di depan TV. Karena memang ruangan itu nyaman bagi Mas Fajar untuk menghabiskan waktu istirahatnya setelah capek pulang kerja. Seperti biasanya, Mas Fajar sebelum tidur dia mematikan lampu hingga akan menjadi gelap seluruh isi kos itu. Dia sangat yakin bahwa di kosannya itu memang tidak ada orang lain selain Mas Fajar sendiri. Dan ketika dia sudah mulai mengantuk, maka dia matikan lampu kos. Dan akhirnya dia tertidur. Dia tidak merasakan apa-apa setelah dia merasakan, selain merasakan kantuk yang luar biasa karena memang lelahnya bekerja seharian. Tak sadar
tiba-tiba di tengah tidur pulasnya ada sesuatu yang menyenggol kakinya, namun seperti menabok. Suaranya seperti menabok, namun dia tidak peduli karena memang dia berpikir positif bahwa itu ya seperti angin saja karena memang tidak keras, dan dia pun tidak ingin berpikir yang tidak. Dia pun akhirnya melanjutkan tidurnya. Namun tidak terasa ketika dia mulai pulas, tiba-tiba ada sesuatu yang menepuk kakinya dengan keras. Suaranya seperti itu, seperti seorang yang menabok, memukul, namun saat ini keras. Dan Mas Fajar pun langsung kaget dan terbangun. Ini tidak mungkin angin. Ini pasti seorang, karena memang rasanya seperti ditepuk. Rasanya seperti tangan, bukan seperti benda yang lainnya. Dia akhirnya terbangun dan menyalakan semua lampu yang ada di kamar dan ruang tamu, dan dia menyalakan musik hingga akhirnya tidak bisa tidur sampai pagi. Itulah weekend pertama yang Mas Fajar dialami Mas Fajar dengan entah siapa. Akhirnya hari pun berlalu, Mas Fajar mulai melupakan itu dan akhirnya masuk lagi weekday atau hari masuk kerja, hari Senin, Selasa, Rabu. Mas Fajar melupakan beberapa minggu atau weekend yang kemarin dalam keadaan itu. Namun tak cukup sampai di situ. Weekend selanjutnya Mas Fajar pun mengalami hal-hal yang aneh di kos itu yang berada di Tangerang, yang memang notabene berada di tengah perkebunan. Ketika dia pulang kerja di weekend, di mana teman-teman telah pulang kampung dan tersisalah Mas Fajar sendirian di situ. Ketika lampu mulai dimatikan seluruhnya dan hanya tersisa Mas Fajar, karena memang kosannya sempit, maka kita akan sangat peka mendengar suara-suara yang ada di ruangan itu. Ketika dia mulai menutup matanya, mulai tertidur, mulai terlelap, tiba-tiba gludak, ada suara seolah-olah benda jatuh yang ada di plafon atau di atap rumah. Dan benda itu langsung terbayang di pikiran Mas Fajar adalah sebuah kepala seorang. Langsung terbayang saja bahwa itu kepala seorang yang menggelundung, karena tidak mungkin hewan, tikus, kucing, tidak mungkin, karena berbeda. Suaranya berbeda. Entah kenapa dia langsung terbayang bahwa itu adalah sebuah kepala yang menggelundung bolak-balik. Jadi dia terbangun dan kaget. Kembali lagi dia melakukan hal yang sama, menyalakan lampu dan menyetel musik hingga pagi, hingga dia akhirnya tidak bisa tidur. Dia mulai aneh, merasa tinggal di kosan itu ketika dia berada di kosan itu sendirian. Hari berlalu, dia kembali lupa lagi hal yang telah terjadi di kos itu. Namun ada lagi hal yang Mas Fajar alami di kos itu. Seperti biasa di weekend, ketika dia sendirian di kos, kali ini dia tidak ingin tidur di ruang tamu. Dia pindah ke kamar. Ketika mulai lampu yang dimatikan,
Karena memang kamarnya itu dekat dengan kebun. Dan sudah pastilah di situ jarang ada orang yang lewat. Tiba-tiba ketika Mas Fajar mulai terlelap, ada seseorang yang menangis terisak-isak. Mas Fajar awalnya tidak terlalu memikirkannya, namun lama-kelamaan suara itu mulai mengganggu dan bahkan Mas Fajar tidak bisa untuk tertidur karena suara itu sangat menyeramkan, sangat mengganggu, dan itu suaranya tidak terlihat normal. Akhirnya suara itu pun semakin lama semakin mengganggu dan semakin membuat Mas Fajar ketakutan. Akhirnya seperti biasa dia nyalakan lampu dan dia nyalakan musik. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, Mas Fajar pun sekarang sudah pindah kos dari kos yang dulu itu, karena memang kos itu tidak nyaman untuk dihuni dan banyak kejadian-kejadian horor yang dialami oleh Mas Fajar ketika sendirian. Dan akhirnya Mas Fajar sekarang telah berpindah kos dan hidup lebih nyaman dan tidak mendapati gangguan-gangguan seperti yang ada di kos sebelumnya. Itulah cerita yang disampaikan oleh Mas Fajar Renggandi, yang teman-teman boleh cek Instagramnya di bawah ini @fajarrenggandi. Boleh tanya-tanya juga. Bagi kalian teman-teman yang punya cerita yang lainnya, silahkan boleh teman-teman untuk mengirimkan ceritanya di Instagram Mujur Kasil di bawah ini. Terima kasih, jangan lupa untuk mendukung channel Mujur Kasil dengan cara mensubscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.